Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Karisma Fadila dengan NIM 120250084 dari TPB 46, Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan membuat pemrograman dengan bahasa pemrograman C++. Bahasan yang dapat saya bahas yaitu 1. Latar belakang, 2. Penjelasan program, 3. Demo program. Di sini saya menggunakan rumus, matematika, dan fisika. Yang pertama, penjumlahan matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung, seperti gambar di samping ini. Penggunaan pemrograman ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam mencari nilai bilangan matriks. Yang kedua, daya listrik. Daya listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengalirkan listrik dalam sirkuit atau rangkaian tiap satuan waktu. Cara menentukan daya listrik dapat dilihat dari hasil perbandingan antara jumlah energi listrik terpakai dengan waktu. Kegunaan pemrograman ini untuk mempermudah dalam menghitung rumus fisika dasar untuk mencari nilai daya listrik. Rumusnya yaitu P sama dengan W kali T atau P sama dengan V kali I. Keterangannya yaitu P sebagai daya listrik atau watt, W sebagai energi, joule, V sebagai beda potensial listrik, volt, I sebagai kuat arus listrik, ampere, T sebagai satuan waktu, second. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemrograman yang pertama, yaitu penjumlahan matriks. Pertama, kita mendeklarasikan include, usestream, dan juga menggunakan async namespace. Kemudian, masukkan kepada fungsi yang pertama, yaitu integer dengan variabelnya, yaitu I, J, M, N, matriks 1, matriks 2, dan hasilnya. Lalu ada output, masukkan jumlah baris matriks, yang mana kita akan menginput dengan sejumlah M. Kemudian akan keluar output lagi, yaitu masukkan jumlah kolom matriks yang mana akan menginput sejumlah N. Lalu ada masukkan elemen matriks. Pertama yang nantinya akan menjadi matriks 1 dan masukkan elemen matriks kedua yang nantinya akan menjadi matriks 2. Kemudian bisa kita tambah jumlahkan dengan memasukkan rumus yaitu matriks 1 plus dengan ditambah dengan matriks 2 yang sama outputnya nanti akan berupa matriks juga. Setelah semua dirasa sudah, mari kita coba menekan F9 atau compile and run agar dapat menghitung apakah program yang telah kita buat bisa kita jalankan atau tidak. Jika program benar, maka pemrograman bisa kita jalankan. Kita klik run. Kita tulis angka yang mau kita masukkan jumlah baris matriks. Di sini saya pakai 2. Jumlah kolomnya saya pakai 2. Masukkan elemen matriks pertama. Kita pakai 8 dan 4. Kita enter kembali. Nah, di sini udah ada. Di sini kita menggunakan elemen matriks keduanya 0 ya. Jadi hasil penjumlahan matriksnya seperti ini. Kita kembali ke logaritmnya.
Pertama, kita mendeklarasikan array dengan menggunakan variabel I, J, M, N. Kemudian deklarasikan kembali array dengan variabel matriks 1, matriks 2, dan hasilnya. Lalu letakkan output masukkan baris matriks dan input sejumlah M. Lalu di sini diminta untuk masukkan elemen matriks pertama. Matriks pertama. Di mana kondisi I sama dengan 0 sampai sejumlah M dan juga masuk lagi pada perulangan for yaitu J min 0 sampai sejumlah N. Lalu di sini kita akan menginput matriks kita yang dimana keluarannya akan menjadi matriks 1. Kemudian kita memasukkan elemen matriks kedua sama layaknya sebelumnya, yaitu kita akan melakukan perulangan for di mana kondisi I sama dengan 0 sampai sejumlah M dan juga masuk lagi di perulangan for yaitu J min 0 sampai sejumlah N. Setelah itu nanti akan keluar hasil dari penjumlahan matriks tersebut. Di mana didapatkan dari matriks 1 plus ditambah dengan matriks 2, lalu akan mengeluarkan output hasil yang yaitu penjumlahan matriks. Oke, kita ke pemrograman yang kedua. Ke pemrograman yang kedua, kita menggunakan rumus daya listrik. Deklarasikan do sebagai program pemrograman. Setelah itu ketik count, pilih angka 1, 2, 3 untuk ditampilkan atau output data. Pilihan ke-1 yaitu untuk mencari nilai daya listrik, kemudian masukkan rumus dari daya listriknya. Deklarasikan if else dan if merupakan program percabangan fungsi chain dalam pemrograman yaitu input data untuk menginput data. Selanjutnya pilih kedua yaitu menghitung nilai tegangan listrik. Kita menghitung tegangan listrik. Setelah itu pilih ketiga yaitu menghitung nilai arus listrik. Selanjutnya masukkan rumus arus listrik, kemudian ketik else pilihan ketiga untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan 1, 2, 3, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Dan untuk mengakhiri pemrograman, ketik N. Kegunaan pemrogram ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar, dalam menghitung dan mencari nilai daya listrik. Selanjutnya kita jalankan program tersebut dengan cara mengklik F11 atau compile and run untuk mengetahui apakah programan yang kita buat ini sudah benar atau tidak. Kita klik run. Masukkan jumlah baris matriks. Kita belum stop tadi, kita masukin run lagi. Baik, kita lanjutkan. Kita klik run untuk mengetahui pemrograman ini benar atau tidak.
pilih ya, kita mau pilih daya listrik atau tegangan listrik atau arus listrik. Kita coba pertama daya listrik. Kita masukkan nilai I-nya. Masukkan nilai V-nya. Nah, didapat nilai P-nya yaitu 384 volt. Di sini ketik ya jika ingin mengulang. Kita ketik ya. Bentar. Kita pilih lagi daya listrik, tegangan listrik, atau arus listrik. Kita pilih 2, tegangan listrik. Bentar. Masukkan nilai P-nya. Masukkan nilai I-nya. Didapat nilai V-nya yaitu 0,354839 volt. Kita ulang lagi. Ya. Kita masukkan nomor 3 untuk menghitung arus listrik. Masukkan nilai P-nya. Kita misalkan P-nya 47. Masukkan V-nya 25. Didapat nilai I-nya yaitu 1,88 ampere. Karena sudah selesai, kita ketik tidak. Sudah finish. Kita lanjut ke pemrograman ke flow algorithm. Di sini saya membuat konsep variabel string, pilihan, dan ulang. Kemudian ada count sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Dan di sini saya membuat output yang pertama yaitu berupa nama, name, kelas, sebagai identitas saya. Kemudian ada juga panah untuk atau biasa disebut flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai menghubung antara garis satu dengan yang lainnya. Di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Yang pertama ada output 1 yaitu daya listrik. Selanjutnya ada output 2 yaitu tegangan listrik. Output 3 arus listrik. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput pemrograman yang diinginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama variabel. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan yang pertama yaitu menghitung daya listrik. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan tegangan dan arus listriknya. Sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari daya listrik tersebut. Kemudian kita masuk pada pilihan kedua yaitu mencari nilai tegangan. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus yang digunakan untuk mencari nilai tegangan seperti yang saya masukkan di sini. Selanjutnya masuk kepada pilihan ketiga yaitu mencari nilai arus listrik. Sama halnya seperti sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus dari mencari nilai arus listrik tersebut. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah, dapat kita lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning.
yaitu assign yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Terakhir, jika kita ingin mengulang program tersebut, memasukkan pilihan selain 1-3, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya atau tidak. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.